Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lukman Hakim Muzli dengan NIM 1240 1229. Saya ingin membacakan materi lesson 1 sampai 11 ulumul hadis. Teks 1. 1. Hadis, sunnah, kabar dan asar. Hadis dalam bahasa sesuatu yang baru, perkataan atau pembicaraan. Dalam istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, ketetapan. Dalam contoh hadisnya yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Sunnah dalam bahasa jalan, cara hidup dan kebiasaan. Dalam istilah, segala ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh dan teladan umat Islam. Contoh hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kabar dalam bahasa yaitu berita, kabar dan informasi. Dalam istilah, segala riwayat baik berasal dari Nabi Muhammad SAW atau selain Nabi seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya adalah afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Atsar dalam bahasa yaitu bekas atau jejak. Istilah riwayat dari sahabat atau tabi'in kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh atsarnya yaitu qala Ibni Mas'ud, man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Barang siapa ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi kedua yaitu dalil, kehujahan hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. 1. Takrir, dalam bahasa menetapkan atau menyetujui. Dalam istilah, persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap ucapan atau perbuatan sahabat yang beliau ketahui tanpa menegurnya. Contoh hadis, an Qalil bin Al-Walid annahu akala dabban fi majlis an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanzuru. Artinya dari Khalid bin Al-Walid bahawa ia memakan dab atau kadal di majlis Nabi dan Nabi melihatnya tanpa melarang. 2. Takyid, dalam bahasa mengikat dan membatasi. Dalam istilah, hadis yang membatasi makna umum dalam Al-Quran atau hadis lain. Contoh hadis, zakatu al-fitri sa'un min ta'amin. Artinya zakat fitrah adalah satu sah dari makanan pokok. 3. Tafsil, dalam bahasa perincian, yaitu istilahnya hadis yang menjelaskan secara rinci ayat Al-Quran yang masih umum atau global. Contoh hadisnya yaitu sallu kama ra'aitumuni usalli. Artinya salatlah sebagaimana kalian melihat aku solat. Keempat, taksis dalam bahasa yaitu pengkhususan. Istilahnya hadis yang mengecualikan sebagian dari makna umum dalam ayat atau hadis lain. Contoh dalam hadisnya yaitu la tuqta u'al yadufi madunna ta'mani al-mijan. Artinya tangan tidak dipotong untuk pencurian yang nilainya kurang dari harga perisai. 5. Tashri, dalam bahasa penetapan hukum. Istilah proses Nabi menetapkan hukum syariat berdasarkan wahyu dari Allah. Contoh hadisnya innama Contoh hadisnya tasrih yaitu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-haqqu biqaumihi fa innahu la yuratul mula wa ma tarakar rajulu fa huwa li'asabatihi. Artinya adalah harta itu dikembalikan kepada kaumnya, keluarga kandung, karena orang yang dimerdekakan tidak berhak mewarisi, dan apa yang ditinggalkan oleh seseorang maka warisannya untuk sahabatnya, ayat yaitu kerabat laki-laki dari garis ayah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Materi ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Dalam bahasa sejarah berarti riwayat masa lalu. Dalam istilah, proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat dan tabi'in hingga masa pemukuan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadisnya yaitu kataba Rasulullah li Amri bin Hazm fit zakah. Rasulullah menulis surat kepada
Amr bin Hazm tentang zakat. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat, yaitu hadis berdasarkan kuantitas sanad. Dalam bahasa, kuantitas berarti jumlah. Dalam istilah, klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad. Yaitu mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Masyhur diriwayatkan oleh tidak lebih 3 ataupun tidak kurang dari 3 perawi tapi belum mencapai mutawatir. Ahad diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi. Dalam contoh hadis mutawatir yaitu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Kelima, hadis berdasarkan kualitas sanad. Dalam bahasa, kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruk. Dalam istilahnya, klasifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Sahih, sanad bersambung, rawi adil dan dabit, tidak syad, tidak ada ilat. Hasan, seperti sahih tetapi dabitnya kurang kuat. Dhaif, tidak memenuhi kriteria sahih ataupun hasan. Contoh sahih yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hasan yaitu ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Contoh dhaif yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis ini dilemahkan dhaif oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Dhaif Ibnu Majah, namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. 6. Syarat-syarat hadis sahih. Bahasa, dalam syarat berarti ketentuan. Istilah 5 syarat. 1. Sanad bersambung. Dalam bahasa, sanad sama dengan rangkaian itisal. Dalam istilah, seluruh perawi dalam sanad saling mendengar langsung dari gurunya tanpa terputus. Kedua, perawi adil, yaitu dalam bahasa adalah sama dengan keadilan. Istilahnya, perawi memiliki akhlak mulia, menjaga kehormatan diri, jujur dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus-menerus. Ketiga, perawi dobit. Bahasa dobit yaitu adalah kuat hafalan atau akurat. Dalam istilah, perawi memiliki kemampuan menghafal atau mencatat dengan baik dan tepat isi hadis yang diriwayatkannya. Keempat, tidak syad. Bahasa syad adalah yaitu menyimpang, ganjil. Dalam istilah, hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat sanad dan perawinya. Kelima, tidak ada ilat. Dalam bahasa, ilat itu adalah cacat tersembunyi. Istilahnya adalah kecacatan tersembunyi dalam sanad atau matan yang menjatuhkan kualitas hadis. Contoh hadisnya, man sama ramadana imaman wa ihtisaban khufira lahu ma taqdama min danbi. Siapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan mengharap pahala akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, yaitu adalah syarat perawi dan proses tahammul wal ada. Dalam bahasa, tahammul iaitu menerima, ada iaitu menyampaikan. Dalam istilah tahammul, cara perawi menerima hadis, mendengar, membaca dan izin. Ada iaitu cara menyampaikan hadis, lafal makna, sigot iaitu ada redaksi seperti haddatsana, akhbarana. Contoh hadis, nadarallahu imra'an sami'a minna haditan faballagha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmizi. 8. Hadis maudhu', palsu. Dalam bahasa diletakkan, dibuat-buat. Dalam istilah itu hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu', hubbul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Hadis palsu menurut banyak ulama. Kesembilan yaitu ilmu rijalul hadis. Dalam bahasa ilmu tentang orang-orang perawi. Dalam istilah ilmu yang membahas identitas, karakter dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya yaitu mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah istiqoh atau tidak dari kitab Tahzib Al-Kamal.
Ke-10, ilmu asbabul wurud. Asbabul wurud dalam bahasa, sebab-sebab datangnya, turunnya hadis dalam istilah, iaitu latar belakang atau sebab Nabi menyampaikan suatu hadis kerana kejadian atau pertanyaan tertentu. Contoh hadisnya iaitu laisa minna man khossa. Bukan dari golongan kami orang yang menipu. Diucapkan Nabi ketika melihat pedagang menipu. 11 iaitu tahris hadis. Dalam bahasa, mengeluarkan, menampakkan dalam istilah, proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis untuk ditahrij iaitu istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kepada wanita. Dengan ditemukan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Okey, take 2. Hadis, sunnah, khabar dan asar. Hadis dalam bahasa sesuatu yang baru, perkataan atau pembicaraan. Dalam istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, ketetapan. Dalam contoh hadisnya iaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Sunnah dalam bahasa jalan, cara hidup dan kebiasaan. Dalam istilah, segala ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh dan teladan umat Islam. Contoh hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kabar dalam bahasa iaitu berita, kabar dan informasi. Dalam istilah, segala riwayat baik berasal dari Nabi Muhammad SAW atau selain Nabi seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya adalah afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Atsar dalam bahasa iaitu bekas atau jejak. Istilah riwayat dari sahabat atau tabi'in kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh atsarnya iaitu qala Ibni Mas'ud, man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Barang siapa ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi kedua iaitu dalil, kehujahan hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. 1. Takrir. Dalam bahasa, menetapkan atau menyetujui. Dalam istilah, persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap ucapan atau perbuatan sahabat yang beliau ketahui tanpa menegurnya. Contoh hadis, an Khalid bin Al-Walid annahu akala dabban fi majlis an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanzuru. Artinya dari Khalid bin Al-Walid bahawa ia memakan dab atau kadal di majlis Nabi dan Nabi melihatnya tanpa melarang. 2. Takyid. Dalam bahasa, mengikat dan membatasi. Dalam istilah, hadis yang membatasi makna umum dalam Al-Quran atau hadis lain. Contoh hadis, zakatu al-fitri sa'un min ta'amin. Artinya zakat fitrah adalah satu sah dari makanan pokok. 3. Tafsil. Dalam bahasa, perincian, iaitu istilahnya hadis yang menjelaskan secara rinci ayat Al-Quran yang masih umum atau global. Contoh hadisnya iaitu sallu kama ra'aitumuni usalli. Artinya, salatlah sebagaimana kalian melihat aku solat. Keempat, takhsis. Dalam bahasa iaitu pengkhususan. Istilahnya hadis yang mengecualikan sebagian dari makna umum dalam ayat atau hadis lain. Contoh dalam hadisnya iaitu la tuqta u'al yadufi madunna ta'mani al-mijan. Artinya tangan tidak dipotong untuk pencurian yang nilainya kurang dari harga perisai. Kelima, tashri. Dalam bahasa, penetapan hukum. Istilah, proses Nabi menetapkan hukum syariat berdasarkan wahyu dari Allah. Contoh hadisnya, innama Contoh hadisnya tasrih iaitu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-haqqu biqaumihi fa innahu la yuratul mula wa ma tarakar rajulu fahuwa li'asobatihi.
Artinya adalah harta itu dikembalikan kepada kaumnya, keluarga kandung, karena orang yang dimerdekakan tidak berhak mewarisi, dan apa yang ditinggalkan oleh seseorang maka warisannya untuk sahabatnya, ayat yaitu kerabat laki-laki dari garis ayah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Materi ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Dalam bahasa sejarah berarti riwayat masa lalu. Dalam istilah, proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat dan tabi'in hingga masa pemukuan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadisnya yaitu kataba Rasulullah li Amri bin Hazm fit zakah. Rasulullah menulis surat kepada Amr bin Hazm tentang zakat. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat yaitu hadis berdasarkan kuantitas sanad. Dalam bahasa, kuantitas berarti jumlah. Dalam istilah, klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad, yaitu mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Masyhur diriwayatkan oleh tidak lebih 3 ataupun tidak kurang dari 3 perawi tapi belum mencapai mutawatir. Ahad diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi. Dalam contoh hadis mutawatir yaitu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Kelima, hadis berdasarkan kualitas sanad. Dalam bahasa, kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruk. Dalam istilahnya, klasifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Sahih, sanad bersambung, rawi adil dan dabit, tidak syad, tidak ada ilat. Hasan, seperti sahih tetapi dabitnya kurang kuat. Dhaif, tidak memenuhi kriteria sahih ataupun hasan. Contoh sahih yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hasan yaitu ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Contoh dhaif yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis ini dilemahkan dhaif oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Dhaif Ibnu Majah, namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. 6. Syarat-syarat hadis sahih. Bahasa, dalam syarat berarti ketentuan. Istilah 5 syarat. 1. Sanad bersambung. Dalam bahasa, sanad sama dengan rangkaian itisal. Dalam istilah, seluruh perawi dalam sanad saling mendengar langsung dari gurunya tanpa terputus. Kedua, perawi adil, yaitu dalam bahasa adalah sama dengan keadilan. Istilahnya, perawi memiliki akhlak mulia, menjaga kehormatan diri, jujur dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus-menerus. Ketiga, perawi dobit. Bahasa dobit yaitu adalah kuat hafalan atau akurat. Dalam istilah, perawi memiliki kemampuan menghafal atau mencatat dengan baik dan tepat isi hadis yang diriwayatkannya. Keempat, tidak syad. Bahasa syad adalah yaitu menyimpang, ganjil. Dalam istilah, hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat sanad dan perawinya. Kelima, tidak ada ilat. Dalam bahasa, ilat itu adalah cacat tersembunyi. Istilahnya adalah kecacatan tersembunyi dalam sanad atau matan yang menjatuhkan kualitas hadis. Contoh hadisnya, man sama ramadana imaman wa ihtisaban khufira lahu ma taqdama min danbi. Siapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan mengharap pahala akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh yaitu adalah syarat perawi dan proses tahammul wal ada. Dalam bahasa, tahammul iaitu menerima, ada iaitu menyampaikan. Dalam istilah tahammul, cara perawi menerima hadis, mendengar, membaca dan izin. Ada iaitu cara menyampaikan hadis, lafal makna, sigot iaitu ada redaksi seperti haddatsana, akhbarana. Contoh hadis, nadarallahu imra'an sami'a minna haditan faballagha.
Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmizi. 8. Hadis maudhu, palsu. Dalam bahasa diletakkan, dibuat-buat. Dalam istilah itu hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu. Hubbul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Hadis palsu menurut banyak ulama. Kesembilan yaitu ilmu rijalul hadis. Dalam bahasa ilmu tentang orang-orang perawi. Dalam istilah ilmu yang membahas identitas, karakter dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya yaitu mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah istiqoh atau tidak dari kitab Tahzib Al-Kamal. Ke-10 ilmu asbabul wurud. Asbabul wurud dalam bahasa sebab-sebab datangnya, turunnya hadis. Dalam istilah iaitu latar belakang atau sebab Nabi menyampaikan suatu hadis kerana kejadian atau pertanyaan tertentu. Contoh hadisnya iaitu laisa minna man khossa. Bukan dari golongan kami orang yang menipu. Diucapkan Nabi ketika melihat pedagang menipu. 11 iaitu tahris hadis. Dalam bahasa mengeluarkan, menampakkan. Dalam istilah proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis untuk ditahrij iaitu istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kepada wanita. Dengan ditemukan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Okey, tag 3. Okey, 1. Hadis, sunnah, khabar dan asar. Hadis dalam bahasa sesuatu yang baru, perkataan atau pembicaraan. Dalam istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, ketetapan. Dalam contoh hadisnya iaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Sunnah dalam bahasa jalan, cara hidup dan kebiasaan. Dalam istilah, segala ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh dan teladan umat Islam. Contoh hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kabar dalam bahasa iaitu berita, kabar dan informasi. Dalam istilah, segala riwayat baik berasal dari Nabi Muhammad SAW atau selain Nabi seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya adalah afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Atsar dalam bahasa iaitu bekas atau jejak. Istilah riwayat dari sahabat atau tabi'in kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh atsarnya iaitu qala Ibni Mas'ud, man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Barang siapa ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi kedua iaitu dalil, kehujahan hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. 1. Takrir. Dalam bahasa menetapkan atau menyetujui. Dalam istilah, persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap ucapan atau perbuatan sahabat yang beliau ketahui tanpa menegurnya. Contoh hadis an Khalid bin Al-Walid annahu akala dabban fi majlis an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanzuru. Artinya dari Khalid bin Al-Walid bahawa ia memakan dab atau kadal di majlis Nabi dan Nabi melihatnya tanpa melarang. 2. Takyid. Dalam bahasa mengikat dan membatasi. Dalam istilah hadis yang membatasi makna umum dalam Al-Quran atau hadis lain. Contoh hadis zakatu al-fitri sa'un min ta'amin. Artinya zakat fitrah adalah satu sah dari makanan pokok. 3. Tafsil. Dalam bahasa perincian, iaitu istilahnya hadis yang menjelaskan secara rinci ayat Al-Quran yang masih umum atau global. Contoh hadisnya iaitu sallu kama ra'aitumuni usalli. Artinya salatlah sebagaimana kalian melihat aku solat. Keempat, takhsis. Dalam bahasa iaitu pengkhususan. Istilahnya hadis yang mengecualikan sebagian dari makna umum dalam ayat atau hadis lain. Contoh dalam hadisnya iaitu la tuqta u'al yadufi madunna
madunna ta'mani al-mijan. Artinya tangan tidak dipotong untuk pencurian yang nilainya kurang dari harga perisai. Kelima, tashri. Dalam bahasa, penetapan hukum. Istilah, proses Nabi menetapkan hukum syariat berdasarkan wahyu dari Allah. Contoh hadisnya, innama al-a'biniyat. Contoh hadisnya tasrih yaitu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-haqqu biqaumihi fa innahu la yuratul mula wa ma tarakar rajulu fa huwa li'asobatihi. Artinya adalah harta itu dikembalikan kepada kaumnya, keluarga kandung, karena orang yang dimerdekakan tidak berhak mewarisi, dan apa yang ditinggalkan oleh seseorang maka warisannya untuk sahabatnya, ayat yaitu kerabat laki-laki dari garis ayah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Materi ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Dalam bahasa, sejarah berarti riwayat masa lalu. Dalam istilah, proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat dan tabi'in hingga masa pemukuan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadisnya yaitu kataba Rasulullah li Amri bin Hazm fit zakah. Rasulullah menulis surat kepada Amr bin Hazm tentang zakat. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat yaitu hadis berdasarkan kuantitas sanad. Dalam bahasa, kuantitas berarti jumlah. Dalam istilah, klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad, yaitu mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Masyhur diriwayatkan oleh tidak lebih 3 ataupun tidak kurang dari 3 perawi tapi belum mencapai mutawatir. Ahad diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi. Dalam contoh hadis mutawatir yaitu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Kelima, hadis berdasarkan kualitas sanad. Dalam bahasa, kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruk. Dalam istilahnya, klasifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Sahih, sanad bersambung, rawi adil dan dabit, tidak syad, tidak ada ilat. Hasan, seperti syahih tetapi dabitnya kurang kuat. Dhaif, tidak memenuhi kriteria sahih ataupun hasan. Contoh sahih yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hasan yaitu ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Contoh dhaif yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis ini dilemahkan dhaif oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Dhaif Ibnu Majah, namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. 6. Syarat-syarat hadis sahih. Bahasa, dalam syarat berarti ketentuan. Istilah 5 syarat. 1. Sanad bersambung. Dalam bahasa, sanad sama dengan rangkaian itisal. Dalam istilah, seluruh perawi dalam sanad saling mendengar langsung dari gurunya tanpa terputus. Kedua, perawi adil, yaitu dalam bahasa adalah sama dengan keadilan. Istilahnya, perawi memiliki akhlak mulia, menjaga kehormatan diri, jujur dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus-menerus. Ketiga, perawi dobit. Bahasa dobit yaitu adalah kuat hafalan atau akurat. Dalam istilah, perawi memiliki kemampuan menghafal atau mencatat dengan baik dan tepat isi hadis yang diriwayatkannya. Keempat, tidak syad. Bahasa syad adalah yaitu menyimpang, ganjil. Dalam istilah, hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat sanad dan perawinya. Kelima, tidak ada ilat. Dalam bahasa, ilat itu adalah cacat tersembunyi. Istilahnya adalah kecacatan tersembunyi dalam sanad atau matan yang menjatuhkan kualitas hadis. Contoh hadisnya, man sama ramadana imaman wa ihtisaban khufira lahu ma taqdama min danbi. Siapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan mengharap pahala akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari.
Ketujuh yaitu adalah syarat perawi dan proses tahammul wal ada. Dalam bahasa, tahammul iaitu menerima, ada iaitu menyampaikan. Dalam istilah tahammul, cara perawi menerima hadis, mendengar, membaca dan izin. Ada iaitu cara menyampaikan hadis, lafal makna, sigot iaitu ada redaksi seperti haddatsana, akhbarana. Contoh hadis, nadarallahu imra'an sami'a minna haditan faballagha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmizi. 8. Hadis maudhu', palsu. Dalam bahasa diletakkan, dibuat-buat. Dalam istilah itu hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu', hubbul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Hadis palsu menurut banyak ulama. Kesembilan yaitu ilmu rijalul hadis. Dalam bahasa ilmu tentang orang-orang perawi. Dalam istilah ilmu yang membahas identitas, karakter dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya yaitu mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah istiqoh atau tidak dari kitab Tahzib Al-Kamal. Ke-10 ilmu asbabul wurud. Asbabul wurud dalam bahasa sebab-sebab datangnya, turunnya hadis. Dalam istilah iaitu latar belakang atau sebab Nabi menyampaikan suatu hadis karena kejadian atau pertanyaan tertentu. Contoh hadisnya iaitu laisa minna man khossa. Bukan dari golongan kami orang yang menipu. Diucapkan Nabi ketika melihat pedagang menipu. 11 yaitu tahris hadis. Dalam bahasa mengeluarkan, menampakkan. Dalam istilah proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis untuk ditahrij yaitu istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kepada wanita. Dengan ditemukan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Okey, tag 4. 1. Hadis, sunnah, khabar dan atsar. Hadis dalam bahasa sesuatu yang baru, perkataan atau pembicaraan. Dalam istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, ketetapan. Dalam contoh hadisnya iaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Sunnah dalam bahasa jalan, cara hidup dan kebiasaan. Dalam istilah, segala ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh dan teladan umat Islam. Contoh hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kabar dalam bahasa iaitu berita, kabar dan informasi. Dalam istilah, segala riwayat baik berasal dari Nabi Muhammad SAW atau selain Nabi seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya adalah afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Atsar dalam bahasa iaitu bekas atau jejak. Istilah riwayat dari sahabat atau tabi'in kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh atsarnya iaitu qala Ibni Mas'ud, man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Barang siapa ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi kedua iaitu dalil, kehujahan hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. 1. Takrir. Dalam bahasa menetapkan atau menyetujui. Dalam istilah, persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap ucapan atau perbuatan sahabat yang beliau ketahui tanpa menegurnya. Contoh hadis, an Qalil bin Al-Walid annahu akala dabban fi majlis an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanzuru. Artinya dari Khalid bin Al-Walid bahawa ia memakan dab atau kadal di majlis Nabi dan Nabi melihatnya tanpa melarang. 2. Takyid. Dalam bahasa mengikat dan membatasi. Dalam istilah hadis yang membatasi makna umum dalam Al-Quran atau hadis lain. Contoh hadis, zakatul al-fitri sa'un min ta'amin. Artinya zakat fitrah adalah satu sah dari makanan pokok. 3. Tafsil. Dalam bahasa perincian.
yaitu istilahnya hadis yang menjelaskan secara rinci ayat Al-Quran yang masih umum atau global. Contoh hadisnya yaitu sallu kama ra'aitumuni usalli. Artinya salatlah sebagaimana kalian melihat aku solat. Keempat, taksis dalam bahasa yaitu pengkhususan. Istilahnya hadis yang mengecualikan sebagian dari makna umum dalam ayat atau hadis lain. Contoh dalam hadisnya yaitu la tuqta u'al yadu fi madunna ta'mani al mijan. Artinya tangan tidak dipotong untuk pencurian yang nilainya kurang dari harga perisai. Kelima, tashrih. Dalam bahasa, penetapan hukum. Istilah, proses Nabi menetapkan hukum syariat berdasarkan wahyu dari Allah. Contoh hadisnya, innama al-a'niyat. Contoh hadisnya tasrih yaitu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-haqqu biqaumihi fa innahu la yuratul mula wa ma tarakar rajulu fa huwa li'asobatihi. Artinya adalah harta itu dikembalikan kepada kaumnya, keluarga kandung, karena orang yang dimerdekakan tidak berhak mewarisi, dan apa yang ditinggalkan oleh seseorang maka warisannya untuk sahabatnya, ayat yaitu kerabat laki-laki dari garis ayah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Materi ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Dalam bahasa, sejarah berarti riwayat masa lalu. Dalam istilah, proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat dan tabi'in hingga masa pemukuan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadisnya yaitu kataba Rasulullah li Amri bin Hazm fit zakah. Rasulullah menulis surat kepada Amr bin Hazm tentang zakat. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat yaitu hadis berdasarkan kuantitas sanad. Dalam bahasa, kuantitas berarti jumlah. Dalam istilah, klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad, yaitu mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Masyhur diriwayatkan oleh tidak lebih 3 ataupun tidak kurang dari 3 perawi tapi belum mencapai mutawatir. Ahad diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi. Dalam contoh hadis mutawatir yaitu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Kelima, hadis berdasarkan kualitas sanad. Dalam bahasa, kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruk. Dalam istilahnya, klasifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Sahih, sanad bersambung, rawi adil dan dabit, tidak syad, tidak ada ilat. Hasan, seperti sahih tetapi dabitnya kurang kuat. Dhaif, tidak memenuhi kriteria sahih ataupun hasan. Contoh sahih yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hasan yaitu ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Contoh dhaif yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Di sini dilemahkan dhaif oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Dhaif Ibnu Majah, namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. 6. Syarat-syarat hadis sahih. Bahasa, dalam syarat berarti ketentuan. Istilah 5 syarat. 1. Sanad bersambung. Dalam bahasa, sanad sama dengan rangkaian itisal. Dalam istilah, seluruh perawi dalam sanad saling mendengar langsung dari gurunya tanpa terputus. Kedua, perawi adil, yaitu dalam bahasa adalah sama dengan keadilan. Istilahnya, perawi memiliki akhlak mulia, menjaga kehormatan diri, jujur dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus-menerus. Ketiga, perawi dobit. Bahasa dobit yaitu adalah kuat hafalan atau akurat. Dalam istilah, perawi memiliki kemampuan menghafal atau mencatat dengan baik dan tepat isi hadis yang diriwayatkannya. Keempat, tidak syad. Bahasa syad
adalah iaitu menyimpang, ganjil. Dalam istilah, hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat sanad dan perawinya. 5. Tidak ada illat. Dalam bahasa, illat itu adalah cacat tersembunyi. Istilahnya adalah kecacatan tersembunyi dalam sanad atau matan yang menjatuhkan kualitas hadis. Contoh hadisnya, man sama ramadana imaman wa ihtisaban khufira lahu ma taqdama min danbi. Siapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan mengharap pahala akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh iaitu adalah syarat perawi dan proses tahammul wal ada. Dalam bahasa, tahammul iaitu menerima, ada iaitu menyampaikan. Dalam istilah tahammul, cara perawi menerima hadis, mendengar, membaca dan izin. Ada iaitu cara menyampaikan hadis, lafal makna, sigot iaitu ada redaksi seperti haddatsana, akhbarana. Contoh hadis, nadarallahu imra'an sami'a minna haditan faballagha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmizi. 8. Hadis maudhu', palsu. Dalam bahasa diletakkan, dibuat-buat. Dalam istilah itu hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu', hubbul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Hadis palsu menurut banyak ulama. Kesembilan iaitu ilmu rijalul hadis. Dalam bahasa ilmu tentang orang-orang perawi. Dalam istilah ilmu yang membahas identitas, karakter dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya iaitu mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah istiqoh atau tidak dari kitab Tahzib Al-Kamal. Ke-10 ilmu asbabul wurud. Asbabul wurud dalam bahasa sebab-sebab datangnya, turunnya hadis. Dalam istilah iaitu latar belakang atau sebab Nabi menyampaikan suatu hadis kerana kejadian atau pertanyaan tertentu. Contoh hadisnya iaitu laisa minna man khossa. Bukan dari golongan kami orang yang menipu. Diucapkan Nabi ketika melihat pedagang menipu. 11 iaitu tahris hadis. Dalam bahasa, mengeluarkan, menampakkan. Dalam istilah, proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis untuk ditahris iaitu istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kepada wanita. Dengan ditemukan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Okey, tag 5. Okey, 1. Hadis, sunnah, khabar dan atsar. Hadis dalam bahasa sesuatu yang baru, perkataan atau pembicaraan. Dalam istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, ketetapan. Dalam contoh hadisnya iaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Sunnah dalam bahasa jalan, cara hidup dan kebiasaan. Dalam istilah, segala ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh dan teladan umat Islam. Contoh hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kabar dalam bahasa iaitu berita, kabar dan informasi. Dalam istilah, segala riwayat baik berasal dari Nabi Muhammad SAW atau selain Nabi seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya adalah afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Atsar dalam bahasa iaitu bekas atau jejak. Istilah riwayat dari sahabat atau tabi'in kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh atsarnya iaitu qala Ibni Mas'ud, man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Barang siapa ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi kedua iaitu dalil, kehujahan hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. 1. Takrir. Dalam bahasa, menetapkan atau menyetujui. Dalam istilah,
persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap ucapan atau perbuatan sahabat yang beliau ketahui tanpa menegurnya. Contoh hadis an Qalil bin al-Walid annahu akala dabban fi majlis an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yanzuru. Artinya dari Khalid bin al-Walid bahawa ia memakan dab atau kadal di majlis Nabi dan Nabi melihatnya tanpa melarang. 2. Takyid. Dalam bahasa, mengikat dan membatasi. Dalam istilah, hadis yang membatasi makna umum dalam Al-Quran atau hadis lain. Contoh hadis, zakatu al-fitri sa'un min ta'amin. Artinya, zakat fitrah adalah satu sah dari makanan pokok. 3. Tafsil. Dalam bahasa, perincian, yaitu istilahnya hadis yang menjelaskan secara rinci ayat Al-Quran yang masih umum atau global. Contoh hadisnya yaitu sallu kama ra'aitumuni usalli. Artinya salatlah sebagaimana kalian melihat aku solat. Keempat, takhsis dalam bahasa yaitu pengkhususan. Istilahnya hadis yang mengecualikan sebagian dari makna umum dalam ayat atau hadis lain. Contoh dalam hadisnya yaitu la tuqta u'al yadufi madunna ta'mani al-mijan. Artinya tangan tidak dipotong untuk pencurian yang nilainya kurang dari harga perisai. Kelima, tashri. Dalam bahasa, penetapan hukum. Istilah, proses Nabi menetapkan hukum syariat berdasarkan wahyu dari Allah. Contoh hadisnya, innama ini Contoh hadisnya tasrih yaitu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-haqqu biqaumihi fa innahu la yuratul mula wa ma tarakar rajulu fahuwa li'asobatihi. Artinya adalah harta itu dikembalikan kepada kaumnya, keluarga kandung, karena orang yang dimerdekakan tidak berhak mewarisi, dan apa yang ditinggalkan oleh seseorang maka warisannya untuk sahabatnya, ayat yaitu kerabat laki-laki dari garis ayah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Materi ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Dalam bahasa, sejarah berarti riwayat masa lalu. Dalam istilah, proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat dan tabi'in hingga masa pemukuan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadisnya yaitu kataba Rasulullah li Amri bin Hazm fit zakah. Rasulullah menulis surat kepada Amr bin Hazm tentang zakat. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat yaitu hadis berdasarkan kuantitas sanad. Dalam bahasa, kuantitas berarti jumlah. Dalam istilah, klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad, yaitu mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Masyhur diriwayatkan oleh tidak lebih 3 ataupun tidak kurang dari 3 perawi tapi belum mencapai mutawatir. Ahad diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi. Dalam contoh hadis mutawatir yaitu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Kelima, hadis berdasarkan kualitas sanad. Dalam bahasa, kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruk. Dalam istilahnya, klasifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Sahih, sanad bersambung, rawi adil, dan dabit, tidak syad, tidak ada ilat. Hasan, seperti sahih tetapi dabitnya kurang kuat. Dhaif, tidak memenuhi kriteria sahih ataupun hasan. Contoh sahih yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hasan yaitu ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Contoh dhaif yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim.
Di sini lemahkan dhaif oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Dhaif Ibnu Majah, namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. 6. Syarat-syarat hadis sahih. Bahasa. Dalam syarat berarti ketentuan. Istilah 5 syarat. 1. Sanad bersambung. Dalam bahasa, sanad sama dengan rangkaian itisal. Dalam istilah, seluruh perawi dalam sanad saling mendengar langsung dari gurunya tanpa terputus. Kedua, perawi adil, iaitu dalam bahasa adalah sama dengan keadilan. Istilahnya, perawi memiliki akhlak mulia, menjaga kehormatan diri, jujur dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus-menerus. Ketiga, perawi dobit. Bahasa dobit, iaitu adalah kuat hafalan atau akurat. Dalam istilah, perawi memiliki kemampuan menghafal atau mencatat dengan baik dan tepat isi hadis yang diriwayatkannya. Keempat, tidak syad. Bahasa syad adalah iaitu menyimpang, ganjil. Dalam istilah, hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat sanad dan perawinya. Kelima, tidak ada ilat. Dalam bahasa, ilat itu adalah cacat tersembunyi. Istilahnya adalah kecacatan tersembunyi dalam sanad atau matan yang menjatuhkan kualitas hadis. Contoh hadisnya, man sama ramadana imaman wa ihtisaban khufira lahu ma taqdama min danbi. Siapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, iaitu adalah syarat perawi dan proses tahammul wal ada. Dalam bahasa, tahammul iaitu menerima, ada iaitu menyampaikan. Dalam istilah tahammul, cara perawi menerima hadis, mendengar, membaca dan izin. Ada iaitu cara menyampaikan hadis, lafal, makna, sigot iaitu ada redaksi seperti haddatsana, akhbarana. Contoh hadis, nadarallahu imra'an sami'a minna haditan faballagha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmizi. 8. Hadis maudhu', palsu. Dalam bahasa, diletakkan, dibuat-buat. Dalam istilah itu hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu', hubbul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Hadis palsu menurut banyak ulama. Kesembilan, iaitu ilmu rijalul hadis. Dalam bahasa ilmu tentang orang-orang perawi. Dalam istilah, ilmu yang membahas identitas, karakter dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya iaitu mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah istiqoh atau tidak dari kitab Tahzib Al-Kamal. Ke-10, ilmu asbabul wurud. Asbabul wurud dalam bahasa, sebab-sebab datangnya, turunnya hadis. Dalam istilah, iaitu latar belakang atau sebab Nabi menyampaikan suatu hadis kerana kejadian atau pertanyaan tertentu. Contoh hadisnya iaitu laisa minna man khossa. Bukan dari golongan kami orang yang menipu. Diucapkan Nabi ketika melihat pedagang menipu. 11, iaitu tahris hadis. Dalam bahasa, mengeluarkan, menampakkan. Dalam istilah, proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis untuk ditahrij iaitu istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kepada wanita. Dengan ditemukan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Okey, tag 6. Okey, 1. Hadis, sunnah, khabar dan atsar. Hadis dalam bahasa sesuatu yang baru, perkataan atau pembicaraan. Dalam istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, ketetapan. Dalam contoh hadisnya iaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Sunnah dalam bahasa jalan, cara hidup dan kebiasaan. Dalam istilah, segala ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh dan teladan umat Islam. Contoh hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kabar dalam bahasa iaitu berita, kabar dan informasi. Dalam istilah, segala riwayat baik berasal dari Nabi Muhammad SAW atau selain Nabi seperti sahabat dan tabi'in. Contoh
dan contoh hadisnya adalah afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Atsar dalam bahasa yaitu bekas atau jejak. Istilah riwayat dari sahabat atau tabi'in kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh atsarnya yaitu qala Ibni Mas'ud, man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Barang siapa ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi kedua yaitu dalil, kehujahan hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. 1. Takrir, dalam bahasa menetapkan atau menyetujui. Dalam istilah, persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap ucapan atau perbuatan sahabat yang beliau ketahui tanpa menegurnya. Contoh hadis, an Qalil bin Al-Walid annahu akala dabban fi majlis an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzuru. Artinya dari Khalid bin Al-Walid bahawa ia memakan dab atau kadal di majlis Nabi dan Nabi melihatnya tanpa melarang. 2. Takyid, dalam bahasa mengikat dan membatasi. Dalam istilah, hadis yang membatasi makna umum dalam Al-Quran atau hadis lain. Contoh hadis, zakatu al-fitri sa'un min ta'amin. Artinya zakat fitrah adalah satu sah dari makanan pokok. 3. Tafsil, dalam bahasa perincian, yaitu istilahnya hadis yang menjelaskan secara rinci ayat Al-Quran yang masih umum atau global. Contoh hadisnya yaitu sallu kama ra'aitumuni usalli. Artinya salatlah sebagaimana kalian melihat aku solat. Keempat, takhsis, dalam bahasa yaitu pengkhususan. Istilahnya hadis yang mengecualikan sebagian dari makna umum dalam ayat atau hadis lain. Contoh dalam hadisnya yaitu la tuqta al yadu fi madunna ta'mani al mijan. Artinya tangan tidak dipotong untuk pencurian yang nilainya kurang dari harga perisai. Kelima, tashrih, dalam bahasa penetapan hukum. Istilah proses Nabi menetapkan hukum syariat berdasarkan wahyu dari Allah. Contoh hadisnya innama Contoh hadisnya tasrih yaitu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-haqqu biqaumihi fa innahu la yuratul mula wa ma tarakar rajulu fahuwa li'asobatihi. Artinya adalah harta itu dikembalikan kepada kaumnya, keluarga kandung, karena orang yang dimerdekakan tidak berhak mewarisi, dan apa yang ditinggalkan oleh seseorang maka warisannya untuk sahabatnya, ayat yaitu kerabat laki-laki dari garis ayah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Materi ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Dalam bahasa sejarah berarti riwayat masa lalu. Dalam istilah, proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat dan tabi'in hingga masa pemukuan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadisnya yaitu kataba Rasulullah li Amri bin Hazm fit zakah. Rasulullah menulis surat kepada Amr bin Hazm tentang zakat. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat yaitu hadis berdasarkan kuantitas sanad. Dalam bahasa, kuantitas berarti jumlah. Dalam istilah, klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad, yaitu mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Masyhur diriwayatkan oleh tidak lebih 3 ataupun tidak kurang dari 3 perawi tapi belum mencapai mutawatir. Ahad diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi. Dalam contoh hadis mutawatir yaitu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Kelima, hadis berdasarkan kualitas sanad. Dalam bahasa, kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruk. Dalam
Istilahnya, klasifikasi berdasarkan kelayakan, sanad dan perawi, sahih, sanad bersambung, rawi adil dan dabit, tidak syad, tidak ada ilat, hasan, seperti sahih, tetapi dabitnya kurang kuat, do'if, tidak memenuhi kriteria sahih ataupun hasan. Contoh sahih yaitu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hasan yaitu ihfazillah yahfaz, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Contoh doif yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis ini dilemahkan doif oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Doif Ibnu Majah, namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. 6. Syarat-syarat hadis sahih. Bahasa. Dalam syarat berarti ketentuan. Istilah 5 syarat. 1. Sanad bersambung. Dalam bahasa sanad sama dengan rangkaian itisal. Dalam istilah, seluruh perawi dalam sanad saling mendengar langsung dari gurunya tanpa terputus. Kedua, perawi adil, yaitu dalam bahasa adalah sama dengan keadilan. Istilahnya, perawi memiliki akhlak mulia, menjaga kehormatan diri, jujur dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus-menerus. Ketiga, perawi dobit, bahasa dobit, yaitu adalah kuat hafalan atau akurat. Dalam istilah, perawi memiliki kemampuan menghafal atau mencatat dengan baik dan tepat isi hadis yang diriwayatkannya. Keempat, tidak syad. Bahasa syad adalah yaitu menyimpang, ganjil. Dalam istilah, hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat sanad dan perawinya. Kelima, tidak ada ilat. Dalam bahasa, ilat itu adalah cacat tersembunyi. Istilahnya adalah kecacatan tersembunyi dalam sanad atau matan yang menjatuhkan kualitas hadis. Contoh hadisnya, man sama ramadana imaman wa ihtisaban khufira lahu ma taqdama min danbih. Siapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, yaitu adalah syarat perawi dan proses tahammul wal ada. Dalam bahasa, tahammul iaitu menerima, ada iaitu menyampaikan. Dalam istilah tahammul, cara perawi menerima hadis, mendengar, membaca dan izin. Ada iaitu cara menyampaikan hadis, lafal, makna, sigot iaitu ada redaksi seperti haddatsana, akhbarana. Contoh hadis, nadarallahu imra'an sami'a minna haditan faballagha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmizi. 8. Hadis maudhu', palsu. Dalam bahasa diletakkan, dibuat-buat. Dalam istilah itu hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu', hubbul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Hadis palsu menurut banyak ulama. Kesembilan yaitu ilmu rijalul hadis. Dalam bahasa ilmu tentang orang-orang perawi. Dalam istilah, ilmu yang membahas identitas, karakter dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya yaitu mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah istiqoh atau tidak dari kitab Tahzib Al-Kamal. Ke-10, ilmu asbabul wurud. Asbabul wurud dalam bahasa, sebab-sebab datangnya, turunnya hadis. Dalam istilah iaitu latar belakang atau sebab Nabi menyampaikan suatu hadis kerana kejadian atau pertanyaan tertentu. Contoh hadisnya iaitu laisa minna man khossa. Bukan dari golongan kami orang yang menipu. Diucapkan Nabi ketika melihat pedagang menipu. 11 iaitu tahris hadis. Dalam bahasa, mengeluarkan, menampakkan. Dalam istilah, proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis untuk ditahrij iaitu istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kepada wanita. Dengan ditemukan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Okey, tag 7. Okey, 1. Hadis, sunnah, khabar dan asar.
hadis dalam bahasa sesuatu yang baru, perkataan atau pembicaraan. Dalam istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, ketetapan. Dalam contoh hadisnya yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Sunnah dalam bahasa jalan, cara hidup dan kebiasaan. Dalam istilah, segala ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh dan teladan umat Islam. Contoh hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kabar dalam bahasa yaitu berita, kabar dan informasi. Dalam istilah, segala riwayat baik berasal dari Nabi Muhammad SAW atau selain Nabi seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya adalah afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Atsar dalam bahasa yaitu bekas atau jejak. Istilah riwayat dari sahabat atau tabi'in kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh atsarnya yaitu qala Ibni Mas'ud, man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Barang siapa ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi kedua yaitu dalil, kehujahan hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. 1. Takrir, dalam bahasa menetapkan atau menyetujui. Dalam istilah, persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap ucapan atau perbuatan sahabat yang beliau ketahui tanpa menegurnya. Contoh hadis, an Qalil bin Al-Walid annahu akala dabban fi majlis an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yanzuru. Artinya dari Khalid bin Al-Walid bahawa ia memakan dab atau kadal di majlis Nabi dan Nabi melihatnya tanpa melarang. 2. Takyid, dalam bahasa mengikat dan membatasi. Dalam istilah, hadis yang membatasi makna umum dalam Al-Quran atau hadis lain. Contoh hadis, zakatu al-fitri sa'un min ta'amin. Artinya zakat fitrah adalah satu sah dari makanan pokok. 3. Tafsil, dalam bahasa perincian, yaitu istilahnya hadis yang menjelaskan secara rinci ayat Al-Quran yang masih umum atau global. Contoh hadisnya yaitu sallu kama ra'aitumuni usalli. Artinya salatlah sebagaimana kalian melihat aku solat. Keempat, taksis dalam bahasa yaitu pengkhususan. Istilahnya hadis yang mengecualikan sebagian dari makna umum dalam ayat atau hadis lain. Contoh dalam hadisnya yaitu la tuqta u'al yadufi madunna ta'mani al-mijan. Artinya tangan tidak dipotong untuk pencurian yang nilainya kurang dari harga perisai. Kelima, tashri, dalam bahasa penetapan hukum. Istilah proses Nabi menetapkan hukum syariat berdasarkan wahyu dari Allah. Contoh hadisnya innama Contoh hadisnya tasrih yaitu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-haqqu biqaumihi fa innahu la yuratul mula wa ma tarakar rajulu fa huwa li'asobatihi. Artinya adalah harta itu dikembalikan kepada kaumnya, keluarga kandung, karena orang yang dimerdekakan tidak berhak mewarisi, dan apa yang ditinggalkan oleh seseorang maka warisannya untuk sahabatnya, ayat yaitu kerabat laki-laki dari garis ayah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Materi ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Dalam bahasa sejarah berarti riwayat masa lalu. Dalam istilah, proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat dan tabi'in hingga masa pembukuan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadisnya yaitu kataba Rasulullah li Amri bin Hazm fit zakah. Rasulullah menulis surat kepada Amr bin Hazm tentang zakat. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat yaitu hadis berdasarkan kuantitas sanad.
dalam bahasa, kuantitas berarti jumlah. Dalam istilah, klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad, yaitu mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Masyhur diriwayatkan oleh tidak lebih 3 ataupun tidak kurang dari 3 perawi tapi belum mencapai mutawatir. Ahad diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi. Dalam contoh hadis mutawatir yaitu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Kelima, hadis berdasarkan kualitas sanad. Dalam bahasa, kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruk. Dalam istilahnya, klasifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Sahih, sanad bersambung, rawi adil dan dabit, tidak syad, tidak ada ilat. Hasan, seperti sahih tetapi dabitnya kurang kuat. Dhaif, tidak memenuhi kriteria sahih ataupun hasan. Contoh sahih yaitu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hasan yaitu ihfazillah yahfaz, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Contoh dhaif yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis ini dilemahkan dhaif oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Dhaif Ibnu Majah, namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. 6. Syarat-syarat hadis sahih. Bahasa, dalam syarat berarti ketentuan. Istilah 5 syarat. 1. Sanad bersambung. Dalam bahasa, sanad sama dengan rangkaian itisal. Dalam istilah, seluruh perawi dalam sanad saling mendengar langsung dari gurunya tanpa terputus. Kedua, perawi adil, yaitu dalam bahasa adalah sama dengan keadilan. Istilahnya, perawi memiliki akhlak mulia, menjaga kehormatan diri, jujur dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus-menerus. Ketiga, perawi dobit. Bahasa dobit yaitu adalah kuat hafalan atau akurat. Dalam istilah, perawi memiliki kemampuan menghafal atau mencatat dengan baik dan tepat isi hadis yang diriwayatkannya. Keempat, tidak syad. Bahasa syad adalah yaitu menyimpang, ganjil. Dalam istilah, hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat sanad dan perawinya. Kelima, tidak ada ilat. Dalam bahasa, ilat itu adalah cacat tersembunyi. Istilahnya adalah kecacatan tersembunyi dalam sanad atau matan yang menjatuhkan kualitas hadis. Contoh hadisnya, man sama ramadana imaman wa ihtisaban khufira lahu ma taqdama min danbi. Siapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, yaitu adalah syarat perawi dan proses tahammul wal ada. Dalam bahasa, tahammul iaitu menerima, ada iaitu menyampaikan. Dalam istilah tahammul, cara perawi menerima hadis, mendengar, membaca dan izin. Ada iaitu cara menyampaikan hadis, lafal makna, sigot iaitu ada redaksi seperti haddatsana, akhbarana. Contoh hadis, nadarallahu imra'an sami'a minna haditan faballagha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmizi. 8. Hadis maudhu', palsu. Dalam bahasa, diletakkan, dibuat-buat. Dalam istilah itu hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu', hubbul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Hadis palsu menurut banyak ulama. Kesembilan yaitu ilmu rijalul hadis. Dalam bahasa ilmu tentang orang-orang perawi. Dalam istilah, ilmu yang membahas identitas, karakter dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya yaitu mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah istiqoh atau tidak dari kitab Tahzib Al-Kamal. Ke-10, ilmu asbabul wurud. Asbabul wurud dalam bahasa, sebab-sebab datangnya, turunnya hadis.
dalam istilah, iaitu latar belakang atau sebab Nabi menyampaikan suatu hadis karena kejadian atau pertanyaan tertentu. Contoh hadisnya iaitu laisa minna man khossa, bukan dari golongan kami orang yang menipu. Diucapkan Nabi ketika melihat pedagang menipu. 11 iaitu tahris hadis. Dalam bahasa, mengeluarkan, menampakkan dalam istilah proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis untuk ditahrij iaitu istausu bin nisa'i khairan, berbuat baiklah kepada wanita, dengan ditemukan dalam Sahih Bukhari dan Muslim.